Karena suci hatiku di dalam darah-Mu. Di dalam darah-Mu. Tuhan, Amin. siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Silakan hambanya Ya baik Pak, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, Shalom. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk menyambut perenungan kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Benar Bapa di surga, kami bertelut, kami bersujud di hadapan tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Karena oleh darah-Mu yang kudus, hati kami telah disucikan. Kami telah dikuduskan oleh darah yang berkuasa menyembuhkan kami dan memberikan kami hati yang selalu murni untuk memuliakan Engkau Bapa di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan Engkau berikan bagi kami semua. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan yang terus meneguhkan, memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, baik. Sekali lagi, Shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Terima kasih atas semangat yang selalu terjaga. Yang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus alami pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya mengajak kita kembali lagi untuk merenungkan keajaiban kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita membuka Alkitab kita kembali. Terima kasih juga untuk semuanya saudara-saudaraku yang mengikuti dari live streaming. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab yang mulia, kitab yang sangat terberkati, dari kitab Roma. Ya, kitab Roma. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan Roma, ya, kitab Galatia maksud saya. Ya, maaf. Kitab Galatia pasal 1. Ya, Galatia pasal 1. Mari saudaraku, saya akan membacakan untuk kita dari ayatnya yang ke-6. Ayat 6, ya, saya akan coba untuk membacakan sampai ayatnya yang ke-10 dulu ya. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Supaya Bapak Ibu Saudara nanti bisa mengetahui gambaran dari pentingnya, ya, sangat pentingnya memahami kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk kita. Dan ini sangat menentukan hidup kita terberkati atau tidak terberkati, ya. Ini yang sangat menentukan, dan kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah merupakan firman Allah yang langsung ditujukan kepada kita. Saya baca dari ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu
dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Begitu keras sekali Bapak Ibu Saudara. Begitu tegas sekali, bukan hanya tegas tapi keras sekali firman yang Tuhan sampaikan ya melalui Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, menjadi satu peringatan, satu warning juga buat kita saat ini, bagaimana kita harus konsisten dengan panggilan kabar baik, tidak boleh goncang, tidak boleh goyah, dan kita harus tetap berdiri teguh di dalam kebenaran kasih karunia Allah yang sangat memberkati hidup kita dan yang memberikan kita keteguhan iman kepada Kristus Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita mempunyai patokan. Ya, kita mempunyai patokan di tengah-tengah dunia yang tidak stabil, di tengah-tengah dunia yang suka bergeser dan terpengaruh dengan arus zaman, terbawa arus, ya Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai satu patokan untuk tetap bisa berdiri teguh iman kita kepada Kristus Yesus. Dengan mengetahui apa? Bapak Ibu Saudara, dengan mengetahui kebenaran Injil atau kabar baik yang menjadi sumber sukacita kita semuanya, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa dikatakan kebenaran Injil Kristus adalah sumber berkat bagi kita semuanya. Dan kita harus bersyukur apabila kita terus mempunyai ya kerinduan yang besar untuk memahami lebih dalam lagi tentang kabar baik yang datang dari Tuhan mengenai berkat keselamatan yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat bahwa saat ini ya sekarang ini sesudah Yesus naik ke surga, kalau kita ingin memperkenalkan Yesus kepada seseorang, ya kepada orang lain, maka kita harus menguasai, harus memahami dengan benar, ya berita kabar baik, kabar sukacita, ya, yaitu kasih karunia Allah yang digambarkan dengan pemberitaan. Saya ulang sekali lagi, digambarkan, dilukiskan dengan pemberitaan, bukan dengan penglihatan atau dengan mimpi atau dengan apapun itu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, dengan mimpi, dengan penglihatan, ya, atau dengan rasa-rasa dan sebagainya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk memperkenalkan wajah Yesus Kristus saat ini. Wajah Yesus Kristus, kemuliaan cahaya terang daripada Kristus saat ini, satu-satunya cara untuk memberitakan atau untuk memperkenalkannya kepada manusia adalah dengan memberitakan Injil kasih karunia Allah. Itu sebabnya Paulus tadi, ya Rasul Paulus menekankan dengan begitu kuat ya di awal ya
suratnya kepada jemaat Galatia ini, siapa yang memberitakan atau yang menerima ya berita Injil yang berbeda dengan apa yang kusampaikan kepadamu, kata Paulus apa? Terkutuklah dia sekalipun malaikat dari sorga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita tidak mengerti kebenaran Injil kasih karunia Allah, betapa mudahnya kita tertipu oleh ya guru-guru palsu atau tertipu oleh pengajar-pengajar yang mengkelirukan iman Kristen. Kalau seseorang itu tidak benar-benar paham apa yang dimengerti dari berita tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudaraku, ya, begitu banyak orang yang menawarkan, ya, mulai dari hal yang masuk akal sampai yang tidak masuk akal tentang Yesus Kristus. Bagaimana ya bagaimana orang-orang ditawarkan pengenalan akan Yesus Kristus yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Galatia, kita lihat di sini dikatakan, Paulus katakan, aku heran begitu kamu cepat sekali kamu berputar, berbalik daripada Allah, ya, yang telah memanggil kamu oleh kasih karunia-Nya, dan kamu berbalik, berputar, mengarahkan ya hidup kamu kepada suatu Injil yang lain, berita yang lain yang berbeda dan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu banyak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu Saudara memahami dengan benar, ya, kalau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus memahami dengan benar tentang Injil Kristus, Injil keselamatan, Injil kasih karunia namanya, maka Bapak Ibu Saudara tidak bisa dengan mudah dikelirukan, tidak mungkin mudah tertipu ya dengan pemberitaan-pemberitaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, seperti dialami oleh jemaat Galatia ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah Rasul Tuhan yang menerima langsung berita tentang kabar baik tentang Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Dan dia membawa berita firman itu disampaikan kepada orang-orang di zamannya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada yang kebal dengan godaan, tidak ada yang kebal dengan kejatuhan, tidak ada orang yang bisa merasa bahwa dia kuat, bahwa dia merasa hebat, bahwa dia merasa mampu. Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun itu masih di zaman daripada hidupnya para rasul, tidak ada Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat jemaat Galatia ini, mereka tetap bisa jatuh, mereka bisa tetap tergoda, dan akhirnya mereka menyimpang dari panggilan untuk hidup tetap setia pada kebenaran Allah, dan mereka jatuh dan sangat rugi besar, sehingga Paulus harus menegur mereka dengan keras. Dan bahkan Paulus mengatakan di dalam pasal 3 ayatnya yang ke-1, Paulus katakan apa? Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Ayat 2, hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Nah Bapak Ibu Saudara,
Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia ini, kamu itu bodoh. Ya, kamu itu ya orang yang tidak berpikiran sehat lagi. Kamu itu sudah sakit rohani. Ya, kamu sudah menerima kasih karunia Tuhan yang membenarkan kamu dengan cuma-cuma. Kamu sudah mempunyai akar yang kuat. Kamu sudah mengenal Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang kamu ingin berbalik, menonjolkan usaha dan perbuatan-perbuatanmu untuk menopang imanmu kepada Kristus. Paulus katakan kamu itu bodoh. Ya, Bapak Ibu Saudara, jemaat Galatia ini ditegur keras oleh Rasul Paulus bahwa kita hidup oleh kasih karunia, diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka kita pun kuat di dalam perjalanan kehidupan kita selanjutnya, melayani Tuhan, ya, melakukan segala pekerjaan kita, itu harus juga karena bersandar pada kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan bersandar pada kekuatan dan pikiran kita sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara, harus bersandar meletakkan kepercayaan kita kepada firman Allah yang berkuasa menopang hati, pikiran, dan juga seluruh langkah kehidupan yang kita buat harus kita dasarkan pada kebenaran firman Allah yang menjaga agar kita tetap bisa setia kepadanya. Amin. Tidak ada sumber yang lain. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa hanya dengan hayal, tidak bisa dengan imajinasi saja, Bapak Ibu Saudara. Bahkan tidak bisa dengan kepintaran kita sendiri, pengetahuan kita sendiri. Tidak bisa. Jemaat Galatia sudah terbukti jatuh. Akhirnya, jemaat Korintus juga jatuh, Bapak Ibu Saudara. Mereka dengan mudah saja menukarkan kebenaran, ya, yang sudah mereka terima, berita salib Kristus, mereka tukar dengan pengetahuan-pengetahuan daging, pengetahuan-pengetahuan yang tidak didasarkan pada kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin saya sudah mengajak Bapak Ibu Saudara melihat, ya, tentang penggambaran daripada wajah Yesus Kristus. Saat ini adalah penggambaran, pelukisan dari narasi berita tentang salib Kristus yang menjadi kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena di dalam salib Kristus itulah Yesus menyelesaikan segala beban dosa yang menekan hidup kita. Disitulah kita dibebaskan dari kuasa maut yang mengancam hidup kita. Disitulah kita dimerdekakan dari kuasa dosa yang terus mengintip dan membuntuti kehidupan manusia, supaya manusia bisa ditenggelamkan ke dalam kekecewaan dalam hidup ini. Kita dibebaskan oleh darah Kristus, amin. Kita dibebaskan oleh kuasa kebenaran yang dinyatakan oleh Allah melalui pengorbanan yang sempurna, Yesus Kristus, kasih yang mulia, yang dimana Dia telah mengorbankan nyawanya menggantikan kita, supaya kita bisa memperoleh kemerdekaan hidup yang sejati, yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu saya mengajak kita untuk melihat lagi, ya, bagaimana saat ini kita bisa menggambarkan sukacita, kabar baik, ya, yang disampaikan kepada kita melalui Rasul Paulus. Ini adalah merupakan suatu kerangka kehidupan yang sangat luar biasa luas, Bapak Ibu Saudara, ya, sangat luas keberadaan kita di dalam kasih Kristus yang sempurna. Hidup kita
benar-benar Bapak Ibu Saudara mendapatkan ruang gerak, ya. Hidup kita mendapatkan ruang gerak dalam posisi di dalam kasih karunia Tuhan Yesus itu dengan tidak terbatas. Kita bisa terus maju di dalam Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita terus bisa maju bergerak untuk melihat bagaimana ajaibnya kasih karunia Tuhan yang telah kita terima, sehingga kita setiap saat bisa menyambut Dia, memuji Tuhan, memuliakan Dia dengan hati yang penuh syukur. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah, mari saya ajak kita untuk melihat dulu Bapak Ibu Saudara perbedaan berita kabar baik kerajaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada 12 murid Yesus untuk disampaikan kepada bangsa Israel, itu berbeda dengan kabar baik Injil Kristus yang dipercayakan untuk disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Mari saudaraku, kita lihat dulu dengan sangat jelas dan kita harus mengetahui perbedaan ini. Amin. Tidak boleh dicampur adukan supaya kemurnian iman yang kita miliki terus fokus kepada kehendak Allah yang terberkati. Di dalam Kisah Para Rasul 1, mari saudaraku, ya, Kisah Para Rasul 1, kita akan melihat tentang Roh Kudus yang saat ini telah dikaruniakan Allah bagi kita. Itu adalah merupakan terang penuntun untuk kita bisa mengerti ke arah mana kehidupan kita di dalam Kristus Yesus sedang berkembang dan bagaimana hidup kita saat ini, ya, terkonfirmasi dengan kehidupan manusia baru yang sungguh berkenan memuliakan dan melayani Tuhan dengan kekudusannya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita ya melihat bagaimana dulu ketika Tuhan Yesus mempercayakan Injil atau kabar baik kepada 12 rasul dan disampaikan kepada bangsa Israel, kepada orang Israel. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1, ya, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara mulai dari ayatnya yang keempat, ayat 4 Kisah Para Rasul 1. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Yesus maksudnya, sesudah dia bangkit dari antara orang mati, 40 hari dia di bumi ini menunjukkan wajahnya, wajah kebangkitannya dari antara orang mati. Ya, bukan lagi wajah secara manusia, secara jasmani, sebab dia sudah menyelesaikan itu, dia sudah mati, dan di hari ketiga dia bangkit untuk hidup yang sejati, hidup yang kekal. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, jadi ini adalah janji Bapa di surga, janji Yesus Kristus ya kepada 12 muridnya dan semua orang yang percaya yang mengikut Yesus ketika dia ada secara jasmani, secara fisik, firman yang menjadi daging, sama seperti kita memiliki fisik. Ketika Yesus dalam keadaan yang demikian, dia berjanji kepada murid-muridnya bahwa
ya, mereka akan menerima Roh Kudus. Akan menerima Roh Kudus. Meskipun mereka sudah percaya kepada Yesus, tapi mereka belum menerima Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti ini yang akan kita lihat perbedaannya, ya, dengan kasih karunia Allah yang kita terima saat ini melalui Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Paulus kepada kita, Rasul Paulus, bahwa ketika kita percaya, kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau orang Israel, mereka dikatakan sesudah percaya, setelah itu mereka menanti-nantikan, menunggu turunnya Roh Kudus. Ya, kita teruskan ke ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu Saudara bisa melihat perbedaannya nanti dengan baik, ya. Ayatnya yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah, ini adalah Injil kerajaan. Ini adalah narasi, gambaran, lukisan tentang Yesus Kristus, mengenai Yesus Kristus adalah Raja orang Yahudi. Yesus adalah Raja Israel. Ya. Di ayatnya yang ke-7, jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini adalah pemberitaan tentang Yesus Kristus melalui berita Injil kerajaan namanya, ya, kepada bangsa Israel. Injil kerajaan, kabar baik tentang kerajaan sorga sudah dekat, yang disampaikan kepada bangsa Israel adalah berita tentang Roh Kudus yang dinanti-nantikan. Ya, Yesus mengatakan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau menunjukkan bahwa belum mereka mengalaminya. Amin. Ya, meskipun mereka sudah menjadi orang percaya, bahkan mereka sudah menjadi rasul. Ya, mereka sudah menjadi murid-murid Yesus yang sudah berjalan bersama-sama dengan Yesus bertahun-tahun, tapi mengenai berita, mengenai mengalami tentang Roh Kudus, mereka masih harus menanti-nantikan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Dan dikatakan sesudah itu, ya, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dimulai dari mana? Bapak Ibu Saudara, pelayanan Injil kerajaan sorga itu tidak bisa langsung dimulai dari luar Yerusalem. Harus dimulai dari sana. Startnya dimulai dari Yerusalem. Kemudian kalau Yerusalem sudah menerima Yesus sebagai Mesias, barulah melebar lagi pemberitaan itu ke Judea, ke Samaria, baru bisa mereka pergi ke ujung bumi, ke bangsa-bangsa lain. Kalau tidak, kalau Yerusalem tidak menerima Yesus sebagai Mesias, maka mereka tidak boleh berhenti di situ saja. Dan ini yang kita lihat. Makanya Tuhan, ya, makanya Yesus Kristus memanggil lagi satu orang rasul yang bernama Rasul Paulus untuk membawa berita kabar baik kepada bangsa-bangsa lain, oleh karena Yerusalem, oleh karena bangsa Israel, orang-orang Israel tidak menerima berita tentang keselamatan, tentang kerajaan sorga bagi mereka, karena mereka menyalibkan Mesias, dan mereka juga membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka Tuhan memberhentikan sementara, ya, Tuhan memberhentikan sementara pemberitaan tentang pengenalan tentang Yesus Kristus adalah Raja
bagi bangsa Israel. Dan digantikan dengan pemberitaan tentang salib Kristus sebagai gambaran daripada wajah Yesus yang dapat dikenali oleh bangsa-bangsa lain, oleh kita saat ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat menarik, sangat luar biasa, karena Paulus tadi mengatakan di kitab Galatia tidak boleh dicampur adukan pemberitaan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu saya akan mengajak kita untuk melihat bagaimanakah Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain, rasul kita, menggambarkan tentang wajah Kristus melalui berita tentang menerima Roh Kudus saat ini. Kita lihat di dalam, ya, saya mengajak kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1, saya mengajak kita, saudara-saudaraku, melihatnya di dalam ayatnya yang ke-20, ayat 20, dan saya baca mulai dari ayat 20, nanti akan kita lihat di dalam ayatnya, tepatnya di ayatnya yang ke-22. Tapi saya mulai dari ayat 20 ya. 2 Korintus pasal 1, mulai dari ayat 20, kita akan melihat bagaimana wajah Yesus Kristus dilukiskan, digambarkan melalui meterai Roh Kudus yang ditetapkan oleh Allah ketika kita percaya, bagi kita semua yang sudah menerimanya. Di ayatnya yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia, oleh Kristus kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Sekarang kita memiliki janji Allah di dalam Kristus Yesus adalah ya dan amin. Artinya apa? Pasti, bukan mudah-mudahan. Bukan semoga, Bapak Ibu Saudara. Bukan mungkin iya, mungkin tidak. Tidak ada seperti itu kebenaran di dalam Kristus saat ini. Amin. Sebab Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Itu sudah pasti. Ya, itu adalah sebuah kepastian dan fakta kebenaran yang tidak bisa diubah dan tidak bisa digoyahkan dan tidak bisa dihapuskan dan tidak bisa dilupakan, tetapi itu adalah suatu kenyataan yang menyatu dengan hidup kita saat ini karena kita percaya kepadanya. Amin. Oh ya, Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Itu adalah merupakan keyakinan yang tiada duanya, tidak ada tandingnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang lain lewat semua. Di dalam kebenaran ini kita mempunyai sebuah kepastian 100%, bukan 99%, tapi 100% adalah janji Tuhan, ya dan amin. Sebab itu diteguhkan dan dijamin oleh darah Kristus yang sudah tercurah di Bukit Kalvari. Lanjut lagi, ayatnya yang ke-21. Sebab Allah yang telah meneguhkan kami, kata Paulus, bersama-sama dengan kamu, dengan jemaat Korintus dan kita juga, di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, bukan di luar Kristus ya. Kalau di luar Kristus tidak ada itu harapan. Ya, di dalam Kristus telah mengurapi kamu, telah mengurapi kita. Kita adalah orang-orang yang telah diurapi bersama dengan Kristus. Bukan di luar Kristus, bukan jauh dari Kristus. Di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus, kesatuan kita dengan Kristus, menjadikan kita adalah orang-orang yang diperhitungkan adalah sudah menerima urapan. Kita sudah diurapi bersama-sama dengan Dia. Amin. Ayatnya yang ke-22.
memeteraikan tanda miliknya atas kita, memeteraikan, namanya juga meterai, berarti langsung menyatu. Amin. Bapak Ibu Saudara, langsung menyatu, ya. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi sekarang kita mempunyai garansi, ya, mempunyai garansi jaminan Bapak Ibu Saudara yang positif, ya. Sudah positif kita ini, ya, diberikan jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal, bukan mudah-mudahan, bukan semoga Bapak Ibu Saudara, karena ini adalah jaminan bukan didasarkan pada usaha dan perbuatan kita. Mana mungkin Bapak Ibu Saudara, usaha dan perbuatan kita bisa menjadikan kita memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Cara satu-satunya adalah kita menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus karena kita percaya kepadanya. Amin. Dan ini adalah suatu keyakinan yang sangat luar biasa dan melebihi daripada apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana terjadinya pemeteraian Roh Kudus langsung, ya, bukan seperti tadi di Kisah Para Rasul 1 ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada umatnya Israel. Mereka harus menunggu, mereka harus menanti-nantikan, mereka harus menyongsong, mereka harus tekun dulu baru mereka menerima Roh Kudus. Tapi kita Bapak Ibu Saudara, bukan karena usaha dan perbuatan, bukan karena kebaikan kita, tapi kita menerima meterai Roh Kudus sebagai anugerah langsung dari Tuhan. Kebaikannya yang tiada duanya, tiada taranya kepada kita. Maka kita lihat di dalam Efesus pasal 1, ya Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan untuk kita. Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, saya membaca, Bapak Ibu Saudara mendengarkan dengan baik. Ya, saya baca. Efesus 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam Yesus kamu juga, amin. Ya, kita sudah ada di dalam Yesus, di dalam lingkup kebenaran dan hidup Yesus yang sempurna. Kita sudah berada di situ. Kita sudah berada, posisi kita sudah ada di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Yesus kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Tidak ada orang bisa mengenal Yesus tanpa dia mendengar terlebih dahulu firman kebenaran. Tidak ada karena penglihatan, tidak ada karena mimpi. Ya, itu semua adalah kebohongan, itu penipuan semua. Kalau ada orang bilang dia sudah melihat Yesus, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Saat ini wajah Yesus bisa kita lihat dari pendengaran kita tentang Injil keselamatan. Dikatakan di sini, di dalam Yesus kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Nah, ini yang Paulus katakan tadi, ya, Injil yang dia beritakan, dan tidak boleh ada Injil yang berbeda dengan Injil keselamatan yang disampaikan Paulus untuk kita percayai. Di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi langsung termeterai. Hidup saudara dan saya adalah hidup yang tidak punya jarak dengan Yesus. Amin. Kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Tadi 2 Korintus pasal 1 dikatakan, di mana Allah telah memeteraikan Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Karena hati kita lah yang sangat perlu dikendalikan oleh damai sejahtera Tuhan, maka Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Karena kita memerlukan damai sejahtera Tuhan,
menghadapi semua pergolakan, pergumulan kehidupan di dunia ini. Jadi kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ini bermakna bahwa Roh Kudus itu tidak jauh dari kehidupan kita, tidak jauh dari diri kita. Dia selalu menyertai kita setiap saat, dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam keadaan seperti apapun. Bapak Ibu Saudara dan saya, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu yang perlu kita imani, itu yang perlu kita sadari dengan baik, ya, supaya kita jangan lagi berdoa, Roh Kudus datanglah ke tempat ini, Roh Kudus hadirlah di sini, mari kita undang Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, itu keliru, ya. Itu bukan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Injil lain namanya itu, ya. Dan Paulus sudah katakan tadi di Galatia pasal 1, siapa yang memberitakan yang berbeda dengan Injil yang kami sampaikan, terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara, kita ingin diberkati oleh Tuhan, amin, sepanjang waktu. Maka kita harus tahu kebenarannya. Kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan yang diajarkan saat ini menjadi milik kita, maka kita ini akan menjadi orang Kristen yang ragu-ragu, ya, yang bimbang, yang tidak mempunyai keteguhan di dalam iman yang benar. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, karena itu, ya, kita lihat di ayatnya yang ke-14, Paulus katakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan, garansi Bapak Ibu Saudaraku. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, begitu hebat luar biasa janji Allah di dalam Kristus Yesus yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya. Sehingga kita harus mengalami seluruhnya, dan Roh Kudus adalah jaminan keselamatan kita untuk memperoleh semuanya itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka kita saat ini mempunyai jaminan di dalam Tuhan, jaminan di dalam Kristus Yesus yang sudah berkorban mati untuk kita. Maka kita harus selalu percaya kepada firman-Nya, dan kita terus belajar untuk memperdalam akan pengertian kita terhadap kebaikan Tuhan itu, sehingga kita selalu disadarkan setiap hari, setiap saat kita mempunyai fondasi, landasan, keyakinan yang benar, yang kuat, bahwa Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ada Roh Kudus yang menjaga kita. Ada Roh Kudus yang menguatkan hati kita untuk berhadapan dengan segala pergumulan, persoalan dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Ya, percayalah Bapak Ibu Saudaraku, firman Yesus Kristus, firman Allah, Injil kasih karunia Allah adalah merupakan fondasi dasar yang paling kokoh untuk membuat kita tetap bisa berdiri dan mengalami kemenangan itu bersama dengan Kristus, dan diakhiri dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini begitu banyak yang ingin disampaikan dari kebenaran yang sudah tersedia bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Namun Bapak Ibu Saudara, kita akan berjumpa besok hari lagi, dan pagi hari ini kita syukuri dulu apa yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus, dari Allah kita, segala berkat kebaikannya, supaya kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk melakukan segala aktivitas kita pada hari ini dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membuang kita. Amin. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Dia mau hidup kita, Dia jadikan sebagai saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa kita di surga, yang telah mengaruniakan kepada kita Roh Kudus sebagai jaminan dari segala sesuatu yang dikaruniakannya kepada kita. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk semuanya itu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau terus menggambarkan
melukiskan begitu sempurna kemuliaan Kristus, wajah Kristus, cahaya kemuliaan kebenaran-Mu ya Tuhan, terus menyinari hati kami. Terus menguatkan kami Bapa, dan memanggil kami terus untuk maju dalam kehidupan ini, dan kami terus diberikan semangat yang baik oleh kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah semua saudara-saudara kami, semuanya yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, diteguhkan hati mereka, dan pengharapan kami Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Damai sejahtera dari Bapa di surga, dari Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai memberkati kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai kita jumpa esok pagi lagi. Ya, shalom. Salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih.